Baik, eh, halo Kak Musin. Ya, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua, kakak-kakak yang luar biasa ya. Pada hari ini bisa bersama-sama kita untuk melakukan pertemuan di Tatap Maya yang ke-9 kalau nggak salah ya. 9 Ya, ini 9. kita lakukan lebih awal karena ada beberapa hal yang membuat situasi ini seperti ini ya. Tadi sudah saya sampaikan dan saya pikir pagi itu sangat luar biasa kalau kita melakukan aktivitas otak masih fresh ya kan. Tapi bagi ibu-ibu di pagi hari itu sangat sibuk kan begitu. Jadi apa-apa lah ya. Anggap aja ini sebuah tantangan. Saya pun mempersiapkan mau berangkat, mau zoom lagi, dan ini mungkin nanti bisa zoomnya sedang dijalankan begitu, tidak masalah ya. Baik, kakak-kakak yang luar biasa ya. Terima kasih atas kehadirannya. Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan penting ya. Tidak berbeda pentingnya dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan yang sebelumnya karena hari ini kita membahas tentang eh, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Namun sebelum kita lanjut ini kakak-kakak, saya tetap mengingatkan kepada kita semua bahwa kesepakatan kita terus kita bangun, terus kita komitmen mengenai tentang kamera, terus kakak-kakak hidupkan kameranya ya, kemudian mikrofon hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Alhamdulillah hari ini semua tepat waktu masuk ya, sekalipun mungkin sampai sekarang ini masih ada yang belum, tapi saya yakin akan menyusul. Kemudian nanti kita akan diskusi memaksimalkan ya fitur-fitur chat yang ada di Jimit kita ini. Kemudian nanti kakak-kakak ya sesuai dengan kebiasaan dan budaya yang kita bangun di dalam pertemuan kita, pendidikan kita ini, sebelum menyampaikan pendapat, pertanyaan di resen dulu. Mungkin kalau ada gangguan teknis atau kamar mandi disampaikan lewat WhatsApp boleh ya. Akan mati jaringan, Kak, saya begini Kak, disampaikan lewat jaringan kan begitu. Nah, itu kakak-kakak kesepakatan, mudah-mudahan kita semua bisa menjalaninya. Kemudian terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Cara tentang keterampilan saya pikir maknanya sangat simpel ya. Keterampilan itu ketika kita bisa melakukan sesuatu itu secara optimal, secara singkat, ya kan, secara efektif. Itulah yang dikatakan dengan keterampilan. Ya, ibarat kita memainkan sebuah gerakan di dalam teknik olahraga, kita akan bisa membedakan mana yang terampil, mana yang tidak terampil. Nah, ini. Tapi ini adalah keterampilan mengajar. Jadi mengajar PJOK itu sangat kompleks, banyak aspek-aspek yang harus kita pikirkan ya. Nah, aspek-aspek ini menjadi bahan pertimbangan kita ketika kita merancang, ketika kita ingin mengimplementasikan rancangan pembelajaran yang kita susun. Baik, mungkin itu sebagai kantor kakak-kakak ya. Nah, hari ini tujuan sesi kita ada dua kakak-kakak. Yang pertama mendefinisikan mengajar yang efektif. Sangat simpel sekali ya. Hanya mendefinisikan mengajar yang efektif. Kemudian bagaimana sih kriteria mengajar yang efektif itu? Jadi ketika tahu kita kriteria mengajar efektif, paling tidak kita akan bisa menilai diri kita sendiri. Apakah selama ini sudah melakukan pembelajaran PJOK yang efektif atau belum? Nah ini ya, ini saya pikir tujuan dari nomor 2 ini sangat dalam sekali ini. Berarti kita nanti akan ada melakukan diskusi ke depan ini, ya kan?
dan analisis terkait dengan video pembelajaran. Tapi nanti kalau yang ini mungkin nanti pada saat luring ya video pembelajaran tersebut. Nah, itu yang menjadi tujuan kita kakak-kakak di pertemuan ini. Kemudian ini secara rinci agenda kita pada hari ini. Namun karena di awal ini kita lakukan 2 JP, mungkin nanti yang kita lakukan hanya 1 sampai 3 kakak-kakak ya. Berarti 20, 60, 70, 80, 80 menit kita ya. Jadi 55 menit lagi nanti akan kita lakukan ini setelah saya sampai di Dumai. Di hotel apa nggak tahu ya. Nanti mungkin sekitar jam 3:30 kakak-kakak atau mungkin jam 3 tergantung nanti apa namanya sampainya di bandara ataupun pastinya transportasi yang kami gunakan nanti karena dari situ startnya akan sampai ke BBGP. Katanya dari Riau itu ke Dumai sekitar 2 jaman ya. Nah itu nanti dari situ mungkin nanti akan saya sampaikan informasi pertemuan kita yang babak kedua hari ini di grup ya. Ini kakak-kakak ya kegiatan kita untuk hari ini. Baik. Nah, sekarang kakak-kakak kita awali kegiatan kita hari ini berbagi cerita. Ya, berbagi cerita dan pengalaman mengajar. Apa yang mau kita ceritakan? Yang kita ceritakan dari pertanyaan pemantik yang ada ini ya. Baik. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang efektif menurut Bapak Ibu? Nah ini bisa kakak-kakak sampaikan lewat chat room ya, boleh juga disampaikan secara langsung. Namun sebelum disampaikan silakan dulu dipikirkan ya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang efektif menurut kakak-kakak? Silakan kakak-kakak, ada yang ingin menyampaikan? Selamat bergabung Kanggi. Baik, kalau tidak memungkinkan untuk menyampaikannya lewat langsung ya kan, langsung boleh disampaikan lewat apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran efektif itu? Silakan kakak-kakak. Oke, ada di room chat ini Karesan pembelajaran yang tujuan pembelajarannya harus jelas. Kemudian aktif ya, siswa aktif terlibat gitu. Luar biasa, makasih Karesan. Kemudian Kak Desi pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran peserta didik. Jadi pembelajaran yang efektif itu kata Kak Desi adalah apabila tujuan tercapai ya. Kak Sunarti praktik dalam memfasilitasi pengalaman belajar bermakna bagi murid. Memfasilitasi pengalaman belajar bermakna bagi murid menghasilkan konten yang diinginkan. Silakan kakak-kakak yang lain.
Kak Musin, pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik dengan tujuan yang bermakna. Baik, Kak Musin, pembelajaran yang menarik, menarik dan disenangi. Baik, Kak Mujin, sepertinya jawaban Kak Mujin ini sangat menarik ya, sangat menarik. Boleh diceritakan Kak, kira-kira gambarannya seperti apa nih, Kak Mujid? Silakan Kak Mujid. Ya, terima kasih Kak. Kalau menurut saya selama pembelajaran ini dan apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang efektif, kenapa saya mengatakan pembelajaran yang menarik dan disenangi oleh siswa-siswi di sekolah? Karena setiap pembelajaran yang menarik yang bisa kita sajikan di dalam pembelajaran, pasti siswa akan bersemangat, tidak memilih setiap materinya. Apapun materinya, kalau pembelajarannya sudah kita sajikan dengan cara-cara yang hal-hal yang baru, pasti siswa-siswinya akan lebih bersemangat. Itu aja Kak. Terima kasih. Oke, makasih Kak Musin. Luar biasa ya. Baik. Terus Kak Yul Fitri. Kak Yul Fitri di sini mengatakan pembelajaran yang efektif itu adalah proses pengajaran yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang efisien. Iya, Maksudnya Kak. cara yang efisien ini gimana nih Kak Yul Fitri? Maknanya gimana nih Kak Yul? Maksudnya gini Kak, proses pengajaran yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang efisien dan bermakna bagi siswa berarti bahwa pengajaran tersebut tidak hanya mengajarkan konten atau materi, tetapi juga melakukannya dengan cara yang optimal dan relevan bagi siswa. Nah, begitu maksudnya Kak. Baik, makasih Kak Yul Fitri. Sama Kak. Oke, satu lagi dari Kak Iin, ya Kak Iin. Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang mengerahkan pada minat dan perasaan peserta didik dengan tujuan yang jelas. Nah, gimana nih Kak Iin? Mengarahkan minat dan perasaan peserta didik. Mana Kak Iin? Iya, baik Kak. Nah, luar biasa. Nah, Menurut yang saya pahami, ya, selain daripada mengarahkan siswa pada tujuan pembelajaran yang kita inginkan, pembelajaran efektif ini juga mengarahkan pada sebuah emosi gitu, emosi, perasaan, kemudian menunjukkan kepada minat siswa kita, begitu. oke Terima Kak kasih. Iin. Makasih jawabannya Kak Yul dan Kak Iin ya. Baik. Kemudian kita coba ke poin ini Kak, ke slide ini. Jadi di sini kita diminta ya, kita kan selama ini sudah mengajar ya. Jadi coba kakak-kakak berikan berikan penilaian ya, skor skala 1 sampai 10, apakah pembelajaran yang kakak-kakak lakukan selama ini sudah merupakan gambaran pembelajaran yang efektif di dalam PJOK ya. Terus ya kakak-kakak berikan alasannya gitu ya. Jelas kakak-kakak ya? Oke. Sebelum kita masuk ke intinya, kita harus diskusi seperti ini ya. Jadi kakak-kakak berikan angka skala 1 sampai 10. Kalau 10 berarti paham kita kan 10 itu berarti sudah sangat efektif kan gitu. Jadi apakah pembelajaran yang kakak-kakak lakukan selama ini sudah efektif dan dalam skala berapa dia? Ya, terus berikan dong alasannya kan gitu. Silakan kakak-kakak diketik di room chat. Baik, selamat bergabung Kak Aman. Oke, diketik di room chat Kak ya. Cuman alasannya apa? Gambarannya seperti apa? Alasannya apa gitu. Silakan kakak-kakak semua.
Oke, Kak Resan, skor 6. Saya mungkin merasa cukup baik, namun ada beberapa area yang bisa ditingkatkan. Baik. Yang lain, silakan kakak-kakak. Karena kita kadang-kadang begitu, kita katakan tidak efektif, kan begitu. Padahal ketika nanti kita masuk ke materi yang selanjutnya, oh ternyata saya itu sudah efektif kok, yang gitu ya kan. Cuman bagaimana kriteria pembelajaran yang efektif ini yang mau kita dalami nanti. Cuman sebelum sampai ke situ, ya kan, kita harus refleksi diri dulu ya, refleksi diri. Kak Abdul Mujid, pembelajaran yang masih menekankan pada peserta didik bisa dan ada pada skala 6 gitu. Yang lain kakak-kakak silakan. Dituliskan saja Kak. Baik, Kak Resan, boleh dong diskusi terkait dengan skor 6 ini. Ya, merasa cukup baik, namun ada beberapa area yang bisa ditingkatkan. Coba Kak Resan, yang baik itu sudah apa? Terus yang area yang perlu ditingkatkan itu bagaimana? Apa saja kan gitu ya kan? Dan bagaimana cara meningkatkannya kan gitu. Silakan Kak Resan. Ini kalau berdasarkan hasil ini saya, apalagi kemarin Kak Isam juga komentar kan, bagusnya dibuat gini, bagusnya di pembelajaran kemarin. Saya merasa kalau kita pasti merasa itu sudah paling pas lah, menyesuaikan dengan kemampuan kan. Cuma saya merasa ada beberapa hal yang memang harus ditingkatkan. Kalau keterlibatan siswa, saya yakin siswa kita sangat senang, terutama dalam pelajaran olahraga. Tapi dalam penerapan materi, kadang kan siswa itu tidak semuanya mempunyai daya tangkap atau gaya belajarnya berbeda-beda. Tentu itu juga kekurangan dari kita untuk menentukan gaya belajar siswa agar materi tersebut dapat disampaikan secara sempurna itu. Juga untuk variasi metode mengajar, berdasarkan hasil koreksi Kak Sam kemarin, tentu kan metode mengajar saya juga masih belum bervariasi seperti itu. Itu salah satu yang harus saya tingkatkan. Juga refleksi umpan balik siswa, terkadang siswa tidak semuanya merespon dengan baik, terkadang hanya mengikuti saja, terutama kami yang di SD, tentu pengetahuan dan pemahaman siswanya manut saja, metodenya masih metode komando gitu, tidak aktif SMA gitu. Mungkin beberapa seperti itu misalkan yang menurut saya harus ditingkatkan. Terima kasih Kak Sam. Baik, luar biasa Kak Resan ya. Jadi tampaknya pandangan disampaikan oleh Kak Resan terkait dengan pengalaman sudah mau mendekati pembelajaran efektif ya. Sudah memahami tentang aspek-aspek pembelajaran efektif. Ya, luar biasa Kak Resan ya. Karena nanti dari aspek-aspek ini nanti yang akan kita jadikan sebagai landasan kita untuk mengukur pembelajaran efektif tersebut. Oke, boleh dong Kak Desi, 7 alasan siswa bisa menerima materi dengan baik. Kak Desi? Baik Kak, kalau yang pengalaman saya sendiri, kalau kami kan di kampung, jadi kalau di pas memang kebetulan di tempat saya mengajar tuh anak-anak memang hobi olahraga. Jadi mereka tuh lebih tertarik kalau pelajaran PJOK bisa mau menerima karena di situ kan tidak hanya materi tok, karena di situ ada praktik. Jadi anak suka. Kemudian saya juga tidak hanya patokan pada praktik materi itu, tapi saya memodifikasi. Saya juga kadang menyediakan video pembelajaran yang untuk memancing ada
saya putarkan untuk di awal, saya putarkan video apa ini yang kartun, tapi ada keterkaitannya dengan contoh seperti senam lantai. Saya putarkan video kartun yang kemarin Boboiboy kalau tak salah saya putarkan itu, kan ada dia melakukan jungkir balik segala macam. Jadi anak itu tertarik di situ dari seperti, jadi mereka suka. Apalagi kalau ke lapangan. Kalau ke lapangan, apapun bentuk olahraga yang dimodifikasi, mereka sangat antusias. Oke, makasih Kak Desi. Ya, jadi Kak Desi melihat pembelajaran efektif itu berdasarkan keberterimaan, ya, keberterimaan peserta didik baik secara jasmani maupun rohani, kan begitu. Jadi mereka senang, mereka aktif, ya. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Kak Desi itu juga lah nanti akan kita bahas, kan begitu. Jadi udah hebat-hebatnya semua yang ada di kelas ini, ya kan. Baik, makasih Kak Desi atas pengalamannya, ya. Baik, ada di sini angka 5, ya, angka 5 Kak Anton. Halo Kak Anton. Kak Anton belum buka kamera, Kak Anton. Iya, Kak. Iya, Kak. Ya, ini angka 5. Angka 5 ini kalau dimaknakan ini skala cukup ini, ya kan? Cukup. Kurang kayaknya, kurang. Jadi kalau sangat baik itu 10 sampai 9, baik itu 8 sampai 7. Cukup itu 6 sampai 5. Oh ya, cukup, ya. Cukup. Nah, gimana? Kenapa cukup aja? Padahal jangan-jangan sudah baik, kan gitu. Silakan, Kanto. Gimana ini persepsinya ini? Masih belum efektif karena dalam pembelajaran terkendala dengan sarana perasaan yang ada di sekolah. Baik. Silakan, Kanto. Oke, baik Kak ya. Terima kasih. Nah, ini yang saya alami di sekolah. Halo? Ya, Kanto, silakan Kanto. Ya, ini yang saya alami di sekolah. Jadi setiap saya ingin mengajar itu yang namanya PJOK kan kita banyak di lapangan. Jadi yang pertama itu sarana di sekolah saya itu kurang itu, Kak. Jadi kita membuat modifikasi, sebagian ada juga yang saya nggak bisa apa yang kita buat modifikasi, kan. Jadi menurut saya itulah agak sedikit kendala itu, Kak, kurang efektif. Oke, makasih Kanto. Ya betul, ya. Sarana prasarana menjadi salah satu faktor, ya, faktor untuk mengembangkan pembelajaran yang efektif. Kalau tujuannya sehebat apapun tujuannya, sehebat apa modelnya, sehebat apa teorinya, sumbernya, tapi kalau tidak didukung oleh alat pembelajaran, sarana prasarana, saya pikir tidak bisa juga kita untuk menciptakan sebuah pembelajaran PJOK yang efektif. Jadi semua aspek-aspek ini nanti tidak secara parsial, tidak sendiri-sendiri. Jadi aspek-aspek yang mau kita pelajari ini nanti dalam pembelajaran efektif ini, dia harus bersinergi. Antara yang satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu sebetulnya kalau orang yang bukan guru, ya, mengamati pembelajaran profesi kita simpel, tapi sebetulnya kalau dilihat ke dalam kita itu sangat sulit sekali, ya. Kita nggak jauh beda dengan dokter sebetulnya profesi kita ini. Hanya saja dokter kan dia menangani yang sudah sakit, ya kan. Kalau kita menangani orang yang ingin mencerdaskan, kan gitu. Baik kakak-kakak semua, ini saya coba geser, ya, kakak-kakak, ini 9 aspek pembelajaran efektif, ya, 9 aspek pembelajaran efektif. Jadi ke-9 ini menjadi indikator di dalam melihat apakah pembelajaran kita itu sudah efektif atau bagaimana. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Siswa terlibat aktif. Itu tadi yang disampaikan oleh Kak Desi, ya. Nah, keberterimaan dan juga kakak-kakak yang lain. Terus pengajaran berdiferensiasi, ya, yang sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan peserta didik. Kemudian PJOK yang kita lakukan itu ada pemrosesan, ya, ada pentahapan konten, ya, ada pemrosesan, ada pentahapan konten. Pemrosesan itu kadang-kadang nanti dari yang mudah ke yang sulit. Kadang-kadang kalau udah terlalu sulit kita turunkan lagi, kan begitu. Kemudian ada penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Ini sudah biasa kita lakukan. Kita menjelaskan, terus kita demonstrasikan, kan gitu. Kemudian kakak-kakak umpan balik. Nah, ini pun saya pikir ya satu tahapan pembelajaran juga yang sering kita lakukan, umpan balik, ya. Cuman apakah umpan balik tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip umpan balik? Nah, ini nanti yang mau kita kembangkan pada saat pertemuan langsung ataupun luring. Kemudian komunikasi efektif, ya. Komunikasi efektif itu tidak hanya kata-kata yang kita sampaikan, tetapi gaya kita di dalam berkomunikasi, ya. Terus posisi kita di dalam berkomunikasi, kan begitu. Ada orang guru menjelaskan dalam posisi yang tidak tepat, itu tidak merupakan komunikasi yang efektif juga. Jadi komunikasi yang efektif itu ya syarat-syaratnya banyak ya Kak ya. Pertama tentu kita harus kontak dengan siapa komunikannya, kan gitu. Siapa yang menjadi lawan komunikasi kita. Jangan sampai kita berkomunikasi di kelas, ya kan, tapi ada beberapa siswa tidak kontak dengan kita. Nah, itu. Itu yang namanya konten komunikasi tidak akan jalan. Kemudian kakak-kakak ada penilaian, ada evaluasi, ya. Kemudian 8 ini saya pikir ini juga sudah kita lakukan, ya, mengenai tentang penilaian. Nanti akan kita perdalam di pertemuan berikutnya, kalau nggak salah setelah pertemuan ini, mengenai tentang asesmen, ya. Asesmen itu apa saja proses penilaian yang akan kita lakukan dan apa tipe-tipe penilaian yang akan kita gunakan, gitu. Yang ke-9 adalah hal keselamatan. Jadi dalam pembelajaran PJOK itu kakak-kakak, ya, keselamatan itu penting mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Makanya ketika kita ingin merancang aktivitas pembelajaran, jangan abaikan poin yang ke-9 ini. Kalau sudah kita abaikan, sebagus apapun tujuan, seaktif apapun anak-anak, ya kan, umpan balik, komunikasi, pemrosesan, pentahapan yang kita lakukan, demonstrasi yang baik, tapi perjalanan anak-anak itu ada yang cedera, kan gitu, ada yang jatuh, ada yang patah. Ini tidak menggambarkan sebagai pembelajaran yang efektif. Nah, kakak-kakak, ayo kita apa namanya, ini kan sangat sulit kita ingat, ya, sangat sulit kita ingat mengenai tentang 9 ini. Jadi ada namanya pendekatan pembelajaran dengan long term memories, ya. Long term memory. Long term memory ini kita itu, ya, bagaimana pendekatan yang kita lakukan ini mampu mengingatkan si peserta sampai selamanya. Kan ini kan teori apa ini? Teori Maslow, kan? Teori Maslow mengatakan apabila kamu ingin mengembangkan ingatan seseorang, maka tidak cukup hanya dijelaskan, tetapi harus dibarengi dengan gerakan, gitu. Ya, harus dibarengi gerakan. Karena kita olahraga ini sangat bagus sekali, ya, dengan gerakan-gerakan, tapi kadang-kadang siswa tidak bisa menjelaskannya. Ada nggak begitu kita? Dia bisa melakukannya, tapi ketika kita suruh menjelaskannya, siswa kita itu tidak bisa menjelaskannya. Kamu bisa melakukan passing, bisa Pak. Nah, terus coba menjelaskan apa itu passing bawah. Nggak bisa gitu, ya kan? Sesuai dengan konsep gerakan yang sebenarnya, kan gitu. Nah, ini ya long term memory. Jadi kakak-kakak di dalam long term memory ini dia, ya. Dan yang pertama tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran itu kakak-kakak, ya, nampak nggak dari sana, ya?
Oke, kalau saya ini supaya gampang kita mengingatnya ya. Kalau tujuan pembelajaran yang pertama itu, oke, balik ke sini ya, ke sini. Tujuan pembelajaran, udah slide-nya, ada tujuan pembelajaran kan? Nah, itu ya. Kita sepakati tujuan pembelajaran itu kedua ujung tangan bertemu dan dijulurkan ke depan. Inilah tujuan pembelajaran. Ya. Nah, apa kakak-kakak? Ini tujuan pembelajaran. Nah, ini seperti apa ini? Apa namanya? Kalau saya pikir pengembang dari modul ini, dia ini membuat sesuatu ya, simulasi gerakan dari 9 aspek ini. Tapi saya berpikiran begini, ya, simbol-simbol gerakan dari 9 aspek ini saya pikir tidak baku, ya, tidak baku. Boleh kita memodifikasinya dan kita harus punya filosofi, punya makna dari setiap simbol-simbol gerakan yang dikembangkan atau yang kita modifikasi. Jadi ini tidak sesuatu hal yang diikuti. Tetapi di dalam modul ini dikatakan dengan simbol belajar itu begini dia. Simbol belajar ya. Apa tujuan pembelajaran. Jadi kalau kita mau memaknai daripada ini satu garis lurus ke depan yang harus kita capai kan gitu. Itulah tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kalau keterlibatan aktif siswa, kalau ini tadi apa Kak? Kalau ini? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ya. Kalau keterlibatan aktif siswa, apa namanya? Ini nampak nggak ya? Ini dia, ya. Ini keterlibatan aktif, ya. Keterlibatan aktif siswa. Nah, jadi keterlibatan itu dia. Kalau tadi ini tujuan pembelajaran, ya kan? Keterlibatan terus aktif diberikan jempol, nah itu. Itu simbol-simbol cara-cara yang bisa kita lakukan di dalam kegiatan pendidikan. Jadi kakak-kakak pun kalau nanti saat mengajar PJOK ada misalkan hal yang paling penting untuk diingat, ya kan? Ini kan aspek ini kan penting ini, ya makanya perlu diberikan simbol gerakan. Nah, di sekolah kalau ada hal penting, boleh kakak-kakak kakak-kakak buat simulasi melalui gerakan ataupun melalui suara ataupun melalui nyanyian, kan begitu, ya melalui kata-kata dibuat dengan nyanyian. Nah ini, kalau ini tujuan keterlibatan siswa aktif gitu. Terus ada pengajaran berdiferensiasi. Nah, kalau di modul ini begini dia, ya, pengajaran berdiferensiasi. Kenapa harus ditunjuk ke atas tapi kadang dia tinggi, kadang dia di atas, kadang dia di tengah, kan gitu kan? Nah, ini memaknai bahwa siswa kita itu ada perbedaan yang ya mungkin ada yang advance, ya kan, ada intermediate, kan gitu kan, ada yang sangat mendasar, yang basic ya. Nah ini pembelajaran yang efektif itu harus berdiferensiasi ya. Nah ini menggambarkan. Jadi ada tujuan merangkul atau mengaktifkan siswa, melibatkan siswa yang aktif dan berdiferensiasi. Ingat kakak-kakak, ya kan? Kalau ini tadi apa kakak-kakak? Ini keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa. Ini aktif. Kalau ini tujuan pembelajaran. Ini aktif. Berdiferensiasi. Ada yang aktif lagi. Iya, berdiferensiasi. Ya. Terus yang kelima ya, penjelasan. Mana apanya? Ada pemrosesan. Yang keempat Kak, penetapan konten. 4 lagi Kak, penetapan konten.
Yang keempat itu ini pemrosesan. Pemrosesan, tapi diulang-ulang dia, pemrosesan ya. Makanya dalam pembelajaran untuk mengasah keterampilan, untuk mengasah otak harus dilakukan secara berulang-ulang. Ya. Terus kadang-kadang kita kembali ke awal. Nah makanya begini ya. Terus yang pentahapan itu begini dia Kak, ya. Pentahapan, ya, tahapan jari yang berjalan gitu. Jangan gini ya Pak Mujin ya. Gini dia. Jari berjalan gitu. Oke. Jadi ada pemrosesan, ya kan? Ada pentahapan konten, ya. Kenapa harus melangkah dia ke atas? Karena namanya pentahapan konten itu ya dari yang mudah ke yang sulit. Jadi menanjak dia gini, ya. Ini sih idenya yang membuat modul ini. Mungkin kakak-kakak untuk pentahapan ini kakak-kakak nanti buat begini kan, tit, boleh-boleh saja ya, boleh-boleh. Makanya saya bilang tadi di awal, simbol-simbol gerakan ini tidak sesuatu hal yang baku. Bisa kakak-kakak kembangkan nanti pada saat kakak-kakak mau mengimbaskan ini ke teman-teman kita yang sasaran pendidikan kakak nanti ya kan, itu ya tergantung ya. Tuh. Terus ada kita tes dulu ya. Yang ini coba Kak Sunarti, keterlibatan gimana simbol gerakannya? Tunggu Kak, keterlibatan tadi Kak. Iya. Tunggu bentar. Tujuan keterlibatan gini dia. Ini Kak, keterlibatan mana? Kak, sama ini. Tunggu kameranya mana? Mana dia? Keterlibatan. Ya. Gini. Siswa aktif Kak Desi. Keterlibatan siswa aktif. Aktif gimana? Oke. Kak Raisan, pengajaran berdiferensiasi. Oke, naik turun ya, tunjuk tangan ke atas. Dr. Pinandi, penjelasan gimana Kak? Penjelasan. Belum lagi nomor 4 tadi Kak. Benar Kak Yul, belum kan? Belum sampai lagi. Oke, penjelasan itu gini dia. Atau bisa juga gini kan gitu. Penjelasan. Terus demonstrasi gini. Ini kan biasa itu demonstrasi kita kan, ini gerakan yang sering kita jelaskan ini kalau waktu pemanasan. Makanya Kak Agus ini pengembang modul ini dia sebetulnya membuat simbol gerakan itu berdasarkan ya dari tunarungu juga tuna wicara ya, tuna bicara dari kebiasaan. Jadi sebetulnya gampang sekali ya. Itu. Jadi penjelasan, demonstrasi. Oke. Coba kita Kak dari sampai 5 aja lah dulu ya. Nanti luring kita apa nanti. Jadi kita mulai dari awal. Tujuan pembelajaran. Ayo Kanggi. Oke, keterlibatan siswa aktif. Pengajaran berdiferensiasi. Ada pemrosesan. Pentahapan konten. Oke. Penjelasan. Ya. Boleh juga gini 2 tangan ya kan? Ya Kak apa kan? Anira, jadi gini dia kan? Boleh. Dan demonstrasi keterampilan. Oke, 2 kali pendek, 2 kali panjang rentangkan tangan. Itu dulu. Ya. Jadi saya pikir
gitulah cara kita untuk menyajikan menyajikan pendekatan long term memory ini ya, meningkatkan ingatan peserta didik berdasarkan perpaduan atau kombinasi antara konteks dengan gerakan gitu ya. Saya pikir ini biasa kita lakukan ya. Apalagi kakak-kakak untuk anak SD, dia akan suka sesuatu penyajian materi kita itu kadang-kadang dengan nyajian dengan gerakan-gerakan sambil bermain ya kan, itu pasti gampang. Itulah namanya kreativitas ya. Baik kakak-kakak semua, tujuan saya sebetulnya ya membuka materi ini supaya tahu kita bagaimana cara mengembangkan pembelajaran. Karena kalau saya lihat kakak-kakak video, kan saya tonton juga video kakak-kakak yang kemarin pembelajaran itu kan, long term memory itu belum ada saya lihat dikembangkan ya, belum ada. Tapi nanti saya pikir setelah tahu pendekatan long term memory ini akan bagus sekali. Bisa juga kakak-kakak kalau mau naik pangkat ini 4E ya kan, membuat riset PTK, judulnya ini ya kan, upaya meningkatkan hasil belajar melalui pendekatan long term memory gitu. Jadi kakak-kakak ciptakan gerakan-gerakannya ya kan, apa yang dipelajari, misalkan mempelajari tentang anatomi tubuh kan gitu ya kan, anatomi tubuh yang kadang-kadang anatomi tubuh ini kan sulit diingat ya kan, istilah-istilahnya, tapi kita buat gerakannya ya kan, nah sehingga mereka cepat ingat. Jebol itu penelitian itu didanai Dinas Pendidikan Provinsi gitu. Baik, itu sebetulnya tujuan saya kakak-kakak ya. Kemudian kakak-kakak ini 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Kalau tadi kan aspeknya ya, aspek pembelajaran ya. Nah, ini kriterianya. Gimana sih yang dikatakan dengan pembelajaran yang efektif? Kriterianya gimana? Ataupun ciri-cirinya ya, ciri-cirinya. Yang pertama, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Jadi kalau pembelajaran PJOK ya kan tidak berpotensi untuk meningkatkan keterampilan, berarti rancangan pembelajarannya belum sesuai dengan pembelajaran yang efektif. Jadi itu kita lihat. Kalau aktif anak-anak itu di dalam bergerak, itu bisa dipastikan anak-anak tersebut akan mengembangkan keterampilan motoriknya ya. Tapi kalau low activity ya siswa kan kebalikannya gitu. Kemudian yang kedua kakak-kakak, memaksimalkan aktivitas dan waktu belajar ya. Aktivitasnya dimaksimalkan. Kadang-kadang kan kita tidak punya target ya kan. Waktu SD dengan waktu kelas 1, kelas 2 tidak ada peningkatan. Nah, tidak dimaksimalkan aktivitasnya. Jadi waktu lokomotor tetap itu jaraknya, tetap itu jenisnya, tidak ditambah jaraknya, ya kan? Atau tidak ditambah pengulangannya. Nah, ini. Jadi ciri-ciri PJOK yang efektif itu apabila ada proses pemaksimalan ya, aktivitas itu. Terus waktu belajarnya ya, waktu belajar juga. Jangan kebablasan karena ada ada waktu ya kan untuk setiap pelaksanaannya itu. Jangan sampai melakukan satu variasi tapi habis waktu itu, padahal masih banyak lagi materi-materi yang lain kan begitu. Yang ketiga, kriteria pembelajaran yang efektif itu sesuai dengan level pengalaman semua peserta. Ini masalah diferensiasi tadi kakak-kakak ya. Jadi ya pengalaman peserta didik itu harus kita ketahui ya, berdasarkan mungkin berdasarkan tes ya kan, tes awal ataupun berdasarkan pengamatan kita. Kita lihat dia sampai di mana pengalaman dia, terus ya kita sajikanlah materi yang mungkin paling tidak menyesuaikan dengan pengalaman dia begitu. Kemudian yang keempat adalah berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan. Nah, ini yang dikatakan dengan tujuan pendidikan yang secara komprehensif ya. Jadi ada pembelajaran
yang disajikan oleh guru hanya gerakannya saja yang dicapainya, tapi bagaimana sikap, bagaimana pengetahuannya, kognitifnya diabaikannya. Ini juga tidak termasuk pembelajaran yang efektif, tapi harus tiga-tiganya. Kita lihat apakah sajian pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat meningkatkan misalkan kolaborasi antar siswa, ya kan, meningkatkan kerjasama. Karena kerjasama salah satu perilaku yang harus ditanamkan kepada peserta didik kita, ya, kolaborasi. Kenapa? Karena ya ketika anak sudah terbiasa kerjasama di dalam menyelesaikan masalah dan mengerjakan tugas, ya kan, ya, sewaktu-waktu kan kalau dia nanti sudah bekerja pasti berhubungan dengan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan itu jangka panjangnya, ya. Nah, lihat apakah ada itu. Terus apakah bisa meningkatkan pengetahuan? Nah, itu tadi long term memory tadi itu ya bisa meningkatkan pengetahuan, bisa juga meningkatkan gerakan, kan gitu. Nah, ini kakak-kakak ya. Ini pun sebetulnya ada simbol-simbol gerakannya nih, ya. Simbol gerakan dari 4 kriteria ini gitu. Nah, tapi nanti saja ya. Saya nggak tahu apakah ada di modul kakak-kakak. Baik. Sekarang kita diskusi kakak-kakak, ya, diskusi. Teman, diskusi ini kita bagi dulu kelompoknya ya. Dan kelompok ini kakak-kakak nanti akan bekerja setelah Zoom kita ini. Ini kita bagi dulu kelompoknya, kita bagi boardnya. Tapi nanti pada waktu tertentu akan kita stop, cuman kakak-kakak lanjut. Karena kalau kita baca panduannya ini kakak-kakak, ini kita hadir di sini kita bagi 5 kelompok. Kenapa 5 kelompok? Karena ada 5 kalimat kunci yang harus kita bagi tujuannya. Nanti ada yang tujuan, ada yang pengalaman, ada yang 3, ada yang 4, ada yang kelima. Dibagilah kelompok berdasarkan ini. Nah, itu pembagian kelompok. Nah, tugas kakak-kakak adalah membuat PPT. Ini ya, PPT. Nampak nggak ya? Oh, saya pikir nampak ya. Nah, membuat PPT hasil. Nggak nampak, Kak. Masa nggak nampak? Mungkin kurang jelas. Serius. Iya. Kita apa dulu? Kalau kita gini kan apa? Udah. Oke. Jadi yang kedua tugas kakak-kakak adalah membuat PPT hasil diskusi. Jadi produknya adalah PPT. PPT itu boleh PowerPoint, boleh juga dari Canva, terserah kakak-kakak ya. Terkait dengan kalimat kunci yang ada di pembelajaran 1 ya. Nah, nanti kakak-kakak pilih satu ya, pilih satu. Kemudian ini pertanyaannya dua kakak, mengapa kalimat kunci yang kakak dapatkan penting untuk diperhatikan dalam penerapan penjawaban? Jadi kan nanti antara yang 5 ini kan satu untuk per kelompok. Kenapa itu penting? Nah, atau menurut kakak-kakak penting nggak itu? Kalau penting, apa alasannya kan gitu. Kemudian ceritakan salah satu pengalaman kakak-kakak yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Misalkan, ya kan? Misalkan kelompok 2 dapat dia nomor 2. Pengalaman belajar harus memiliki potensi dalam meningkatkan penampilan aktivitas motor peserta didik. Penting nggak ini? Kalau penting, nah jabarkanlah apa alasannya, ya kan? Sehingga ini kakak-kakak katakan penting. Kemudian dari nomor 2 ini, ya kan? Ceritakan pengalaman kakak-kakak, misalkan dalam kelompok itu kakak-kakak ada 3 orang, ya kan? Ada 3 orang atau 4 orang, masing-masing ceritakan pengalamannya terkait dengan poin nomor 2 ini. Mana dia? Poin nomor 2 ini, karena ini topiknya kan. Nah, ceritakan pengalaman kakak-kakak berhubungan dengan poin nomor 2 tadi. Nah, ini kerjakan di breakout room. Ya mulai sekarang lah ya, kerjakan di breakout room. Cuman nanti waktu kita 9.30 mungkin kita off ya, ataupun 9.40 lah kita off. Tapi kakak-kakak lanjutkan diskusinya
ya setelah dibagi. Setelah itu nanti jam 3:30 yang nomor 2 ini kakak-kakak ya, nomor 2 bawah ini. Setelah itu nanti kita akan kembali untuk persentase kakak-kakak 45 jam setelah ya kami berada di Dumai ya. Mungkinlah di bandara presentasi ya kan. Nanti kakak Sunarti nanti nggak dengar poin-poin penting disampaikan. Ini sejauh ini kakak-kakak paham yang akan menjadi kegiatan kita? Silakan. Woi, Pak Gunadi masuk. Selamat bergabung Pak Gunadi. Kasih tepuk tangan. Ya, Pak Gun. Udah rindu kali kita ini sama Pak Gunadi. Iya. Kak, Oh. iya. Gimana Pak Gunadi kesannya saat mau masuk ke room ini gimana? Ada kesan nggak? Sudah masuk tadi pakai HP. Oh, pakai HP. Sudah masuk tadi, sudah Iya. tahu begini. Wah, hebat. Nah, Luar biasa Pak Gun. kesan Kasih tepuk tangan. ya, kesan masuk pengantin baru dengan pendatang baru berbeda kan? Kalau pengantin baru tuh. Nah, itu. Ya, makanya perlu kita mendengarkan kesannya Pak Gunadi gitu. Oke, Pak Gunadi ya, baik-baik. Tugas-tugas Kak Gunadi udah aman? Sebagian sampai nomor 5 saja. Nah, coba nanti iya Kak, di apa aja ya, diselesaikan. Ya, boleh nanti kakak-kakak berdiskusi dengan kawan-kawan di sini. Saya pikir di sini prinsip kelas kita ini adalah kolaborasi ya, saling tolong menolongkan begitu. Baik. Tolong dong kasih jempolnya terkait dengan ini apa namanya tugas yang kita lakukan ini. Udah paham nggak? Belum kakak-kakak? Oke, Kak Sunarti, Kak Desi, yang lain kakak-kakak silakan. Kalau belum paham boleh dikonfirmasi biar kita selesaikan sebelum kita bagi roomnya. Silakan, ada? Ya, Kak Tapinandi, makasih. Ya, baik, berarti sudah paham semua. Sebentar Kak ya, saya bagi dulu roomnya ya. Tapi boleh kakak-kakak ini di apa dulu di screenshot. Ya, di screenshot ini baru nanti ini juga di screenshot. Yang ini dulu screenshot ya sambil saya membagi break roomnya ya. Nama kakak-kakak saya singkat-singkat aja ya. Boleh Kak, boleh. Boleh. Oke, udah di screenshot. Ini juga di screenshot Kak ya. Nanti yang kelompok 1 ini, kelompok 2 tetapkan aja ini. Tapi belum tahu kan siapa yang kelompok 1. Oke, sebentar. Kak Yul, Kak Zepriadi, Kak Ahmad. Saya ketik dulu di apa? Kak Yul Fitri. Kak Aman. Kak Zepriadi. Kak Arif, Kak Mohsin. Arif Mohsin. Kak Riko. Sunarti. Kak Gunadi, Kak Edi. Gunadi. Kak Edi. Kak Ardi. Kak Anto. Ardi. Anto. Anto.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, 17. Oh. 17. Ganggu tadi. Itu berapa di kelas ini Kak Resan? 18 atau 19? Sudah, Kak Okta sudah, Kak Nani sudah, Kak Mas. 18. Berarti pas. Kita saya bagi ya. Oke, 5 grup. Datang. Tapi nampaknya enggak, ini Kak, ini secara manual ini rupanya. Dia membagikan kelompok secara manual, secara acak. Kita pakai apa aja lah ya. Kita pakai break room aja, ya. Udah. Jadi nanti siapa yang kelompok 1, yang dibahas yang kalimat kunci 1 ya Kak ya, kelompok 2 yang kedua, kelompok 3 yang kalimat kunci 3, kelompok 4 yang kalimat kunci 4, dan yang kelima bagian yang kelima ini ya.
Sebentar ya, saya buat dulu break room ya. Ada yang 3 open room, tapi sebentar ya, karena subtitle. Oke, udah pas 5. Ada yang 4, ada yang 3. Oh, pindah dia. Nah, nih. Oke. 1. Silakan kakak-kakak join. Halo Kak Resan. Iya Kak, ini banyak permintaan bergabung berikut 3 sama 5. Iya, kok bisa berdua Kak Resan ya? Bentar saya pindahkan ya. Oke. Kalau bisa berdua aja Kak, sekelompok. Iya, jam 2 lah. Makanya nggak bisa diatur dia. Gimana mengaturnya? Iya,
Jadi ada berekor 3 tadi, berlima gitu. Itu ada panggilan. Iya. Nah, bisa. Berekor 5 Kak. 4, ada 3. Oh, masih ini.
Mana ada? Iya, pergi dah kaki. Sumen di situ.
Suruhnya.
Sebentar, Bu. Dorong apa kak? Itu tinggal uangnya aja itu. Nah, itu uangnya aja sudah selesai. Kakak-kakak semua, saya kembalikan kakak-kakak ke ruang utama ini. Sayangnya. Ya, jadi sebentar ya, saya mute dulu. Ada uang 5.000 kak. Kanton. Oke, baik kakak-kakak semua. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita tadi, pertemuan kita di 2JP pertama ini kita sudah sampai di sini. Cuma sebagai bahan evaluasi mungkin yang perlu sama-sama kita optimalkan ke depan kakak-kakak adalah keaktifan dalam berdiskusi ya. Jadi beberapa di antara anggota kelompok tadi ada memang yang namanya yang belum maksimal dikatakan di dalam diskusi mungkin nanti pada saat selesai ini kakak-kakak dilanjutkan diskusinya ya. Dan ingat kakak-kakak, produknya adalah PPT ataupun dalam bentuk slide kampanye juga tidak apa-apa, itu malah lebih bagus. Dan ketika presentasi nanti kakak-kakak bisa menampilkan produk pekerjaan tersebut. Jadi sebelum kita tutup, ada kakak-kakak yang mau disampaikan? Oke, jadi kakak-kakak nanti kita join room lagi pada jam, nanti belum bisa, tapi antara jam 3 ke jam 4. Di situ nanti, untuk pastinya jamnya itu nanti akan saya sampaikan nanti lewat grup ketika sudah sampai nanti di Riau ya. Di Riau, belum di Dumai. Kalau di Dumai nanti udah jam 4 itu ya kan. Ya, itu dia kakak-kakak ya. Link yang akan kita pakai tetap sama ya. Ini nanti ya kalau untuk link yang baru kayaknya kemarin saya menyusunkan full, nggak apa-apa ya. Silakan Pak Kunadi. Baik, sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan kakak-kakak? Kak Sam. Iya Kak Kunadi. Kalau jam 4 nih, ini saya pribadi. Kalau malam aja sekalian gimana Kak Sam? Oh, jadi ya, malam itu ini estimasi ya, memang di rundown acara itu jam 2 pembukaan. Tapi kalau melihat progres teman-teman yang akan datang dari berbagai daerah ini, ada juga yang datang 4 sampai di bandara, ada yang 8 malam sampai di bandara. Ini sepertinya akan dilaksanakan 7 malam setelah maghrib. Jadi aku tadi ini kalau kita laksanakan nanti di malam, dikhawatirkan bersamaan waktunya dengan acara pembukaan. Karena pembukaan nanti akan dihadiri oleh, kalau nggak salah, Pak Gubernur ataupun yang mewakili maupun prefektur ya kan. Dan juga dihadiri oleh Direktur Jenderal ini yang dari kementerian untuk bagian kepala sekolah dan peningkatan SDM. Itu dia Pak Kunadi, makanya kita coba atur di di jam sore, tapi itu pun kakak-kakak belum sesuatu hal yang pasti ya. Nanti nanti akan kita sampaikan informasi di grup mengenai tentang jadwal ini. Memang tim BBGP Riau pun sudah memprediksi ini. Cuman BBGP Riau menganjurkan kepada kita fasilitator agar bersepakat ya untuk hari ini ya, untuk hari ini bersepakat terkait dengan waktu yang mungkin bisa dipecah waktunya itu ya kan, dibagi-bagi, ada yang sesi pagi, ada yang sesi sore kan gitu. Nah, kalaupun nanti nggak memungkinkan, bisa aja malam kita laksanakan ya kakak-kakak ya. Mana tahu panitia tepat waktu dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Tapi saya pikir di Jakarta saja pun acara ronde jam 2, tapi akhirnya jam 7 juga acara dimulai kan gitu. Iya. Kali situasinya. Oke kakak-kakak, mudah-mudahan
bisa memahami terkait dengan gambaran pertemuan tatap maya kita yang akan dilaksanakan hari ini. Tinggal 1 JP lagi, tinggal persentase nanti kakak-kakak ya. Baik, saya pikir itu hal penting yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanan ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita ya untuk mengikuti kegiatan nanti. Terima kasih. Selamat, nggak usah doa, nggak usah foto nanti aja. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat kembali melaksanakan aktivitas sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sampai tujuan. Baik, lanjutkan. Mas Nati, jemputlah Kak Sam tuh, dekat kok dari Pak Ning. Kak Sam dekat ya? Naik apa Kak Sam? Boleh. Saya stop dulu record ini ya.